Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM F521242089. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait tugas yang ada ini. Nah, yang dimana tugasnya itu adalah membuat relasi dari himpunan mahasiswa M ke himpunan proyek P. Nah, yang dimana jika A mengerjakan P1, B mengerjakan P1 dan P2, C tidak mengerjakan proyek. Nah, jadi bagian C ini tidak mengerjakan proyek gitu. Terus di sini ada juga merepresentasikan nilai relasi tersebut ke dalam bentuk daftar pasangan terurut. Nah, terus selanjutnya buat materi relasinya dan juga tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksi, sistematis, atau transitif gitu. Nah, di mana kita diminta untuk menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dan basis data dan dalam basis data sistem informasi. Nah, serta berikan contoh contoh sederhananya, misal tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, kita diminta untuk menjelaskannya ini dalam bentuk video. Nah, semoga pada video kali ini kita bisa menjelaskan secara baik dan benar dan mudah untuk dipahami. Dan selanjutnya kita langsung masuk saja pada jawabannya atau pengerjaannya. Baik. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait jawaban soal nomor 1, yang dimana kita akan membahas terkait soal yang bagian A-nya dulu pada soal 1. Nah, di sini kita diminta untuk membuat daftar pasangan terurut. Nah, berdasarkan kondisi tugas, mahasiswa A mengerjakan P1, mahasiswa B mengerjakan P1 dan P2, sedangkan yang mahasiswa C tidak mengerjakan apa-apa. Nah, jadi himpunan relasinya itu adalah R sama dengan A, P1 dan B, P1 dan B, P2. Nah, di sini C tidak ada karena C tidak mengerjakan apa-apa. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang bagian B-nya. Masih soal 1. Nah, terus di sini kita akan membuat matriks relasinya, yang dimana matriks ini dibentuk dengan himpunan M, yaitu A, B, C sebagai himpunan dari P, yaitu P1 dan P2 sebagai kolom. Nah, kita akan mengisi nilai 1 jika ada relasi dan 0 jika tidak ada. Terus nah, di sini ada baris A, yaitu A, P1 ada, terus A, P2 tidak ada. Jadi 1 dan 0 begitu. Terus baris kedua atau baris B, yaitu B, P1 ada dan juga B, P2 ada. Jadi 1 dan 1 gitu. Terus baris C tidak ada relasi, jadi langsung 0 dan 0 gitu. Nah, terakhir untuk soal 1C, yang dimana mengenai sifat relasi. Nah, penting untuk kita ingat bahwa sifat-sifat seperti refleksi, simetris, dan transitif itu hanya didefinisikan untuk relasi pada sebuah himpunan. Misalnya dari himpunan A ke himpunan A sendiri begitu. Nah, dalam tugas ini kita relasi kita adalah himpunan M ke himpunan P. Nah, yang ini itu merupakan dua himpunan yang berbeda tentunya. Nah,
Jadi kesimpulannya, sifat-sifat tersebut tidak dapat diterapkan atau didefinisikan untuk relasi R ini. Tuh. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu menjelaskan bagaimana konsep relasi digunakan dalam desain basis data. Nah, berikut mungkin jawabannya. Nah, yang pertama itu kita harus memahami konsep dasarnya. Nah, dalam model basis data itu yang paling umum kita gunakan yaitu basis data relasional. Nah, itu didasarkan pada konsep matematis yang disebut relasi n-array. Nah, terus dalam praktiknya kita ini sangat sederhana, yaitu seperti satu tabel di database itu adalah implementasi dari satu relasi. Nah, terus dimana juga satu baris data atau record itu adalah satu tuple atau anggota relasi, dan satu kolom atau filenya itu adalah satu atribut. Nah, terus bagaimana kita mendesain relasi antar tabel? Nah, caranya adalah dengan menghubungkan data dari suatu tabel ke tabel lainnya menggunakan atribut kunci atau key yang sama gitu. Nah, tujuannya supaya nanti kita bisa menggabungkan data dari tabel-tabel yang berbeda ini. Nah, atau yang biasa kita sebut join gitu. Nah, untuk supaya kita bisa mendapatkan informasinya yang lengkap gitu. Nah, sebagai contoh Nah, kita ingin menghubungkan data mahasiswa dengan mata kuliah yang mereka ambil. Nah, gitu. Nah, ini adalah kasus relasi banyak ke banyak gitu, karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa gitu. Nah, untuk menyelesaikan relasi banyak ke banyak ini yang tadi, solusi terbaiknya adalah menggunakan 3 tabel. Nah, di sini kita sudah punya 3 tabel. Nah, yang pertama itu yaitu tabel mahasiswa yang pada tabel 1. Ini adalah tabel induk yang menyimpan data mahasiswa. Kunci utamanya itu adalah NIM gitu. Nah, terus pada tabel 2 yaitu mata kuliah, ini adalah tabel induk kedua yang menyimpan data mata kuliah, yang dimana kunci utamanya adalah kode MK gitu. Nah, dari 2 tabel ini itu belum terhubung. Nah, untuk menghubungkannya kita butuh yang namanya tabel ketiga. Nah, pada tabel ketiga ini atau tabel ambil MK, tabel ini yang disebut sebagai tabel relasi atau tabel penghubung. Nah, perhatikan pada bagian dalam tabel ini. Nah, kita tidak perlu menyimpan ulang nama mahasiswa atau nama mata kuliah. Nah, kita cukup menyimpan kunci utama dari kedua tabel tadi, yaitu NIM dan kode MK. Dengan begini kita bisa melihat bahwa mahasiswa 101 mengambil IF 101 dan IF 102, dan mahasiswa 102 mengambil IF 101. Nah, ini inilah cara mungkin yang paling cara kerja konsep relasi dalam mendesain basis data itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf terkait penjelasannya. Semoga
mudah dipahami, dan mungkin saya pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.